Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'al muhfaz wa ayyid nahdlatul mutan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari pula kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan segala hajat kita terkabul berkat syukur dan sholawat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kajian subuh hari ini kita akan sama-sama membahas beberapa perkara yang masih terkait tentang apakah perbuatan itu membatalkan puasa atau tidak. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi asatizina astazatina fitarawi amin. Al-thani hukmun mukhamah wa mithluha al-barqun hiya tafsir. Al-awwal idza wasalat hatta al-zahiri wabtada'aha batala sawmuhu. Asani idza wasalat hatta al-batini wabtada'aha fala yabtulu sawmuhu. Wa haqqu al-zahiri makhraju harfil kha wa haqqu al-batini makhraju harfil ha wa ikhtalafa fi makhraji hurufil ha fa ilmu an-Nawawi min haqqil zahiri wa tubtilu as-sawma idza talaha ba'da wasuliha ilayhi wa inda rafi'i min haqqil batini wa la yubtilu ibtilaluha. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini itu yang akan dibahas permasalahannya adalah masalah menelan balgom. Balgom kalau bahasa Sasak koek sakental sama irus. Tatkala ada balgom dahak bahasa Indonesianya, bahasa Sasak koek, andai kata ditelan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Jika sering terjadi, tatkala anda berjelung lalu kental, tatkala sebulan maraduan iruswa melinda-linda, andai belat ambe batas dahak niki baru dibatang dan batas baru dia membatalkan. Ini yang akan kita sama-sama kaji pagi hari ini. Dan hukum daripada dahak tatkala kita menelannya pada siang hari bulan suci Ramadan, itu terdapat beberapa perincian hukumnya. Ada kalanya
tatkala kita telan dahak itu batal hukum puasa kita. Ada kalanya juga tidak membatalkan pahala, tidak membatalkan puasa kita. Nah, ini yang perlu kita pahami batasan-batasannya. Nah, perincian yang pertama terkait masalah menelan dahak. Iza wasalat hatta zahir fabtalaha batala shaum. Apabila dahak itu sudah mencapai, maksudnya tempatnya itu di batas hadda zahir, batas tenggorokan yang zahir. Kemudian andai kata dahak itu tempatnya di situ, kemudian babdalaha kita menelannya, batal shaum, batal hukum puasanya. Yang kedua, iza wasalat haddal batin fabtalaha fala yaqtulu shaum. Yang kedua, apabila dahak itu mencapai batas batin, maksudnya dahak itu letaknya itu di perbatasan batin, kemudian kita telan dia, fala yaqtulu shaumu, maka puasanya tidak batal. Wa haddu zahir, mana yang dimaksud dengan batas secara zahir? Makhraju harfil kha, yakni tempat keluarnya makhraj huruf kha. Di mana tempat makhraj huruf kha? Makhraj huruf kha dalam ilmu tajwid itu tempatnya adalah adnal khalq. Adnal khalq, apa artinya adnal khalq? Yakni di ujung tenggorokan paling atas, yaitu di anak lidah, sabegelantungan anu lid bawah anu sekecil, di situ tempat makhraj huruf kha. Bahasa Sasak begak kasar, jadi membedai bahasa Sadusan maco. Apa bahasa lebih halus daripada kemacot? Niki dek mendai, masa bapak. Bahasa lebih halus oleh kemacot napi dah. Enggak. Nah, iya enggak. Niki kelelah nang pikiran apa bahasa halus kemacot. Boan sekecil doang ngelik macot nu, lagu rapat ngelik macot nu. Disitulah tempat makhraj huruf kha. Nah, maksudnya tadi iza wasalat hadda zahir fabtalaha batala shaumuhu. Apabila balgom alias dahak tempatnya dia itu di tempat keluar huruf kha, itu dinamakan dengan batas zahir. Andai kata terasa di situ tempat dahak itu, kemudian fabtalaha kita telan dia, bagaimana hukum puasanya? Batala shaum, batal hukum puasanya. Pokok maraidah pun sangat luas sebenarnya tahu di bagian tenggorokan di sini. Andai dek lep tiju langsung yang pesik. Mau lagu yang kita pilih bukan kita keluarkan, malah kita telan dia. Kalau itu yang terjadi, batal hukum puasanya. Wa haddul batin makhraju harfil ha, dan yang dinamakan dengan batas batin adalah tempat keluarnya huruf ha besar. Bahasa Sasak jahadadah ini kan? Hable ha. Nah, tadi di penjelasan awal, kalau dahak itu tempatnya itu di haddul batin, yakni di tempat keluarnya huruf H. Kemudian andai kata kita telan dahak yang posisinya di tempat keluar huruf H, maka katanya tadi fala yabtulu shaumuhu, puasanya tidak batal. Di mana tempat makhraj huruf H, yaitu aqsal halq,
Dalam ilmu tajwid tempat keluar huruf H itu aqsal haq. Apa artinya aqsal haq? Yakni di pangkal tenggorokan di sini. Litunggak belum tadi bahasa jamak-jamak T dan ha. Coba sebut ha pasti T daun bergetar. Ha. Ndek dada. Tak kelewatan itu. Ha di sini. Lamun ente dan tahu mancet tidak kowe keno. Kemudian kita telan dia, bagaimana? Pada yang tulu saumuhu tidak batal hukum puasanya. Soalnya batal ente tahu delik macot. Ya tahu kan yang sungguh. Mun lagu belat dia. Oh dia belat batal hukum puasa. Lagu ente masih tahun sulam tidak. Kedai tidak masih dibawa. Oh ini tahu berkelihatan belat Apalagi itu tidak apalagi mau tak kemok si Jumadil dari bau nelak tahu. Apalagi lo lebih batal lagi. Ini masalah daha. Nah, wahdulifa fi makhraji harfil ha. Bagaimana kalau daha itu tempatnya di tempat keluar huruf hak kode. Betang sukun huruf hak kode yakni wasatul hak di pertengahan tenggorokan, di tengah-tengah. Ha. Di tengah-tengah tahu. Ndek. Jadi lah mulai tengah-tengah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Wa indan Nawawi, pendapat yang pertama dikemukakan oleh Imam Nawawi. Wa min hadil zahir Fatubtilu sawma idza tala'aha ba'da wusuliha ilaih. Menurut Imam Nawawi, tempat keluarnya huruf ha yang di pertengahan ini itu termasuk hadu zahir. Batas zahir di mana kalau kita telan daha di tempat keluar huruf ha, tempat daha tersebut kemudian kita telan, menurut Imam Nawawi kata beliau adalah batal hukum puasanya. Fatubtilu sauma itu membatalkan puasa. Iza batala aha ba'da wusuliha ilaihi, apabila kita menelan daha yang sudah sampai di batas zahir huruf ha kecil itu. Ini menurut Imam Nawawi. Wa indar Rafi'i, ada pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i. Udah maklum doang dua nih. Ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i. Wa inda haddil batin fala yumkinu intilaquha. Kalau menurut beliau itu bukan batal zahir, tapi itu termasuk dalam golongan haddul batin, yakni batas batin yang kata beliau fala tumtilu intilaquha, menelannya itu tidak batal, tidak membatalkan puasa menurut Imam Rafi'i. Nah, kalau gitu yang mana yang kita ikuti? Katanya para alim ulama, tatkala terjadi pertentangan pendapat antara dua imam besar ini, Imam Nawawi sama Imam Rafi'i, maka mana yang harus diunggulkan, mana yang harus kita pegang pendapatnya? Katanya para alim ulama, yang harus kita pegang pendapatnya adalah Imam Nawawi. Tatkala terjadi perbedaan pendapat seperti ini, kalau menurut Imam Nawawi, kalau balgom alias daha alias goek no di tengah-tengah belong tahu, menurut Imam Nawawi batal. Mun belat bahasa. Lagu-lagu menurut Imam Rafi'i, tatkala balgom alias daha itu berada di tengah-tengah tenggorokan, kemudian kita tenang, tidak batal. Nah, kalau gitu mana yang kita akan pegang? Pendapat Imam Nawawi kalau terjadi perselisihan pendapat. Makanya hati-hati, pikirkan dulu. Emben tak ini.
Ade jaga tidak perasaan atau tengah atau te. Sak paling bahaya saat dia tengah-tengah ada nih. Sekat deteksi ini tengah jaga tidak perasaan ini kan. Tetapi yang paling jelas ya saat dewa atas tahu ini jangan dicoba-coba, ditelan. Itu sangat jelas kata sepakat ulama itu haduz zahir. Kalau ditelan batal hukum puasanya. Kalau dia sudah berada di ujung tenggorokan paling atas, tempat makhraj huruf kha. Ini terkait masalah tentang dahak alias koek bahasa Sasaknya. Bagong ini bahasa. Bagong bahasa Arabnya bagong atau kata lainnya nukhoma. Kenang jak Bagong. Balgom. Bagong ya masalah. Kenang jak bagong salah. Tinggal satu masalah di sini. Asalis hukmu ibtila'i. Ini sebenarnya sudah dibahas di sesi tanya jawab. Cuman adik sudah lebih yakin ini terkait masalah hukum menelan anyo alias air liur. Ini ternyata sebut kita. Apa hukumnya menelan air liur? Kalau bahasa Sasaknya beda-beda. Kalau yang masih di dalam mulut namanya anyo. Kalau sudah berada di luar itu namanya elo, tendau, lamun wah tijuh, tolik lantai dan daun teri wah itu namanya tijuh. Anyo, elo, tijuh. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah rik yang masih di bagian dalam. Bagian dalam juga termasuk yang sudah di luar. Jadi bahasa Arab itu satu bahasa Arabnya riq itu ini lebih fokus ke air liur yang di dalam. Memang ada bahasa Arabnya kalau sudah di luar namanya busok. Busok pun itu di luar. Kalau mau dirincikan air liur itu kalau yang secara umum mau di dalam mau di luar bahasa Arabnya ada riqu. Kalau mau dirincikan mbesa dalam mbesa luar, satu dalam bahasa Arabnya du'abun. Kalau sudah dikeluarkan namanya busokun. Ini bahasa Arab juga kaya bahasanya. Bukan bahasa Sasak saja yang kaya, bahasa Arab juga kaya. Baik. Hukmu ibtilaghi riqi la yufakkiru li masyaqqatil ikhtirazi minhu bisalasati syurutin. Al-awwal an yakuna khalisan ay safiyan la muhtalitan bi ghairihi walau ibtala ar-riqa al-muhtalit bi nahwi sidqin aw bi ghairihi batala sawmu. As-sani an yakuna tahiran la mutanajjisan. As-salis an yakuna min ma'dinihi fal-lisan wal famu kulluhu ma'din. Walau ibtala ar-riqa allazi wasala ila hurrati syafatihi batala sawmuhu. Nah, bahasa ulama iki menelan air liur alias anyo tatkala di siang hari bulan suci Ramadan tidak membatalkan puasa karena sangat sulit sekali memelihara menjaga diri darinya. Katanya di sini. Namun bolehnya dan tidak membatalkan puasa gara-gara menelan air liur baru tidak batal puasanya harus memenuhi bisalasati syurutin 3 syarat. Syarat yang pertama di sini ayyakuna khalisan. Bahwasanya air liur yang ada di mulutnya ini ayyakuna khalisan ay safiyan la muhtalitan bi ghairi. Khalis suci murni tak ada campuran sedikit pun. Maka kalau seperti itu kondisi air liurnya
itu sudah memenuhi satu kriteria, air liur itu kalau ditelan tidak membatalkan puasa. Walau ingatan arif al-muhtalib binahwi sibgin aw bighairihi batala saumuhu, maka andai kata air liur itu sudah yang ditelan ternyata sudah bercampur dengan sesuatu, kemudian kita telan dia, maka batala saumuhu, batal hukum puasanya. Misalnya bercampur dengan apa? Di sini disebutkan binahwi sibgin. Sibgin itu maknanya adalah bisa dimaknakan tinta. Di dalam Kamus Munawir disebutkan sibgun itu maknanya adalah cat, sesuatu alat untuk mewarnai. Kenapa dicontohkan seperti begitu? Mungkin Darah gigi. arak jaga ini teparan. Wah, sekolah secara tidak langsung di tangannya ada tinta, kemudian dia menjilat telunjuknya, ternyata di telunjuknya ada tinta. Kemudian ternyata setelah itu terjadi percampuran air liur dengan tinta tersebut, kan otomatis tidak suci murni lagi air liurnya. Kemudian itu yang ditelan, batal hukum puasanya. Jadi intinya murni, tidak ada campuran. Yang kedua, ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Air liurnya itu tohir. Tohir artinya bersih, suci. Tadi syaratnya bersih, murni. Yang kedua sekarang syaratnya suci. Suci. La mutanajjisan, air liurnya itu tidak najis, tidak mengandung najis, tidak bercampur dengan najis. Jadi mutanajjis itu artinya sudah terkontaminasi dengan najis. Najis memang 100% itu barang najis, itu najis. Kalau mutanajjis, ada barang suci kemudian dimasuki oleh najis, maka benda itu namanya mutanajjis. Ini perbedaan najis sama mutanajjis. Kalau najis contohnya si tai ayam, ya murni najis. Tapi kalau ada air liur kemudian bercampur dengan darah busi, itu namanya air liur kita sudah dinamakan mutanajjis. Semula dia suci, kemudian bercampur dengan najis, namanya mutanajjis. Nah, andai kata ada liur kita bercampur dengan darah busi, nuteris gigi, masa sasak, masanya kemarin itu, kemudian itu ditelan, maka ini yang membatalkan puasa. Terakhir syaratnya ayyakuna min ma'danihi lisan wal famu kullu ma'din walau ibtana ring allazi wasala ila humrati syafati batala shaum. Syaratnya yang terakhir adalah air liur itu masih di dalam mulut. Maka tatkala menelan air liur yang mana air liur itu sudah berada di bibir, jelamer biwih entah nate manggung elor mun celet mumbelet, bagaimana itu? Batola saumu, batal hukum puasanya. Apalagi nan colet elor anak aduh nahya. Bagaimana? Ya jelas itu sudah lebih parah lagi. Ini air liur kita sudah mengalir di sini tempatnya, kemudian kita keluarkan lidah untuk menjilatnya dan kita telan. Bagaimana? Itu membatalkan puasa. Baik, itu sekilas dua permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu terkait dengan